Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu diberi kesehatan agar bisa mengikuti pembelajaran daring pada kesempatan kali ini dengan baik dan lancar. Nah, sebelum memulai kegiatan pembelajaran kali ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Nah, semoga dengan diawalinya pembelajaran kali ini dengan berdoa, apa yang dapat Ibu sampaikan dapat tersampaikan dengan baik dan juga dapat bermanfaat. Nah, sebelumnya kita telah mempelajari tentang kerjasama negara-negara kawasan utara dan selatan. Nah, untuk pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang masalah Palestina. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang masalah Palestina. Pastinya kalian sudah pernah mendengar tentang masalah Palestina ini, karena sudah banyak beredar di media sosial, televisi, dan juga bahkan surat kabar. Nah, kompetensi dasar dalam masalah Palestina tersebut, yang pertama yaitu 3.3 mengenai menganalisis peran aktif bangsa Indonesia pada masa Perang Dingin dan dampaknya terhadap politik dan ekonomi global. Dan selanjutnya 4.3 tentang merekonstruksi tentang peran aktif bangsa Indonesia pada masa Perang Dingin dan dampaknya terhadap politik dan ekonomi global, serta menyajikannya dalam bentuk tulisan dan atau media lain. Dan selanjutnya berikut merupakan tujuan pembelajaran. Dengan adanya pembelajaran ini, diharapkan peserta didik mampu, yang pertama, menjelaskan penyebab awal konflik Palestina dengan Israel, yang kedua, memahami serta menjelaskan keadaan Palestina hari ini, dan yang ketiga tentang memahami serta menjelaskan perang Indonesia terhadap Palestina. Nah, dalam pembahasan masalah Palestina ini, Ibu membagi menjadi 3 subbab. Yang pertama, yaitu penyebab awal konflik Palestina dengan Israel. Dan yang kedua, Palestina hari ini. Dan yang ketiga, tentang peran Indonesia terhadap Palestina. Nah, langsung saja kita akan membahas tentang penyebab awal konflik Palestina dengan Israel. Nah, masalah Palestina merupakan sebuah sengketa akibat pendudukan yang dilakukan oleh Israel di wilayah Palestina. Nah, akar permasalahan ini bermula dari munculnya gerakan Zionisme yang dipelopori oleh Theodor Herzl pada tahun 1895. Nah, Herzl merupakan ketua komunitas Yahudi yang berada di Inggris. Nah, apakah itu gerakan Zionisme? Gerakan Zionisme ini merupakan suatu paham dan juga gerakan yang bersifat politis, rasial, dan ekstrim. Namun, masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa gerakan Zionisme ini merupakan gerakan keagamaan. Padahal sebenarnya, gerakan ini bersifat politis, rasial, dan ekstrim, namun memang berbalut dalam jubah keagamaan. Nah, bisa dilihat berikut merupakan foto dari tokoh Theodor Herzl yang merupakan ketua komunitas Yahudi. Nah, tujuan dari gerakan Zionisme ini sendiri, yang pertama, mempersatukan orang Yahudi di seluruh dunia dalam satu bangsa. Yang kedua, menjadikan wilayah Palestina sebagai tanah air bangsa Yahudi. Yang ketiga, mendirikan negara Yahudi atau Israel di Palestina. Dan yang keempat, melakukan eksodus atau pengungsian secara besar-besaran orang Yahudi di wilayah Palestina. Nah, pada saat itu pemerintah Inggris meminta dukungan kepada Herzl yang merupakan ketua komunitas Yahudi tersebut untuk mendukung Inggris selama Perang Dunia Pertama berlangsung. Nah, Herzl tersebut memiliki suatu syarat, di mana ia meminta pemerintah Inggris untuk mendukungnya membangun sebuah negara atau negara Yahudi.
Nah, pemerintah Inggris pun menyetujui permintaan dari Hearst tersebut. Nah, pemerintah Inggris sebenarnya menawarkan 3 wilayah, yaitu Argentina, Uganda, dan juga Palestina. Namun, komunitas Yahudi akhirnya memilih Palestina sebagai bakal negara Yahudi mereka. Mengapa memilih Palestina? Karena kaum Yahudi menginginkan Bukit Sion yang terletak di Palestina, tepi barat, jalur Gaza, dan juga Yerusalem Timur, di mana mereka percaya bahwa tempat tersebut merupakan tempat yang suci. Nah, hingga kemudian pada tanggal 2 November 1917, terciptalah sebuah perjanjian yang bernama Balfour Declaration. Nah, apa itu perjanjian Balfour Declaration? Isi dari perjanjian tersebut diantaranya, yang pertama, akan mendirikan a nation home untuk orang Yahudi di Palestina, di mana pemerintah Inggris sendiri mendukung kaum Yahudi untuk mendirikan negara di Palestina. Yang kedua yaitu ada hak-hak bukan orang Yahudi tidak akan diragukan, seperti misalnya hak orang Islam, orang Nasrani, dan sebagainya. Nah, setelah terjadinya perjanjian Balfour Declaration tersebut, perjanjian tersebut ditentang oleh bangsa Arab Palestina karena menurut mereka merasa tidak dilibatkan dalam perumusan perjanjian Balfour Declaration tersebut. Nah, menanggapi hal tersebut, pemerintah Inggris pun kemudian mempertemukan secara langsung komunitas Yahudi dengan bangsa Arab Palestina. Nah, pertemuan tersebut akhirnya menghasilkan white paper pada tanggal 20 Oktober 1930. Nah, berikut merupakan isi white paper pada tanggal 20 Oktober 1930. Yang pertama, imigrasi akan diberhentikan selama masih ada orang Arab yang belum mendapat pekerjaan. Yang kedua, orang Yahudi tidak diperkenankan lagi membeli tanah selama masih terdapat orang Arab Palestina yang belum memiliki tanah. Nah, dari isi white paper tersebut sudah jelaskan bahwa pihak Palestina lah yang diuntungkan dalam white paper tersebut. Namun, kemudian pada tahun 1933, Nazi di bawah pimpinan Adolf Hitler menangkapi orang-orang Yahudi di Jerman. Alasannya karena orang Yahudi dianggap mengganggu keturunan bangsa Jerman. Nah, penangkapan atau pembantaian orang-orang Yahudi di Jerman tersebut dinamakan peristiwa Holocaust. Nah, akibat dari peristiwa Holocaust tersebut, akhirnya orang-orang mulai berimigrasi ke Palestina untuk menghindari perburuan Nazi Jerman tersebut. Nah, setelah imigrasi besar-besaran, kedatangan orang-orang Yahudi dalam jumlah besar ke Palestina akhirnya membuat rakyat Palestina menjadi marah. Apalagi setelah Perang Dunia Kedua, orang-orang Yahudi menjadi lebih leluasa masuk ke wilayah Palestina. Nah, melihat hal tersebut, PBB akhirnya turun tangan dengan membentuk United Nations Special Commission on Palestine atau disingkat UNSC. Nah, pada tanggal 29 November 1947, akhirnya PBB memutuskan untuk membagi wilayah Palestina berdasarkan resolusi PBB nomor 181 bagian kedua, di mana wilayah Palestina yang sebelumnya adalah wilayah mandat Inggris dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu bagi kelompok Arab Palestina dan bagi kelompok Yahudi. Nah, setelah kita membahas tentang penyebab awal konflik Palestina dengan Israel, selanjutnya kita akan membahas tentang Palestina hari ini. Nah, perang demi perang terus terjadi di antara Palestina dengan Israel. Gerakan Zionisme ini tidak pernah berhenti.
Mereka terus berusaha merebut tanah wilayah bangsa Palestina demi tujuan utamanya, yaitu berdirinya sebuah negara bagi kaum Yahudi. Nah, sampai hari ini wilayah Palestina yang amat luas itu terus-menerus berkurang akibat pendudukan yang dilakukan Israel hingga saat ini. Nah, perang-perang tersebut diantaranya yaitu ada Perang Arab-Israel, di mana krisis Timur Tengah melibatkan negara Amerika Serikat dengan Uni Soviet, di mana Amerika membantu Israel, sedangkan bangsa Arab dengan gerilyawan PLO didukung oleh Uni Soviet. Nah, perang antara Arab dan Israel tersebut antara lain yaitu ada perang 6 hari yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 1967, di mana dalam 6 hari tersebut Israel menyerang Mesir, Syria, dan Yordania. Selanjutnya, pada bulan Oktober 1973, Israel berhasil menembus hingga Kairo. Ya, selanjutnya, pada bulan November tahun 1977, Mesir mencoba menempuh jalan damai dengan Israel. Dan selanjutnya, tahun 1987, timbul gerakan perlawanan rakyat Palestina yang terkenal dengan istilah Intifada Al-Aqsa, di mana gerakan perlawanan rakyat Palestina tersebut berbentuk seperti pelemparan telur busuk, boikot, bahkan hingga bom bunuh diri. Nah, gerakan perlawanan ini dimanfaatkan oleh orang-orang garis keras untuk melawan Israel. Nah, bisa dilihat gambar tersebut merupakan luas wilayah Palestina dan Israel dari masa ke masa, di mana sebelum kedatangan bangsa Israel, tepatnya pada tahun 1918, wilayah Palestina masih sangat luas. Hingga pada tahun 1946, Israel pun mulai datang, atau masih bernama kaum Yahudi ya. Lalu terjadilah imigrasi besar-besaran pada tahun 1947, hingga banyak kaum Yahudi yang menduduki wilayah Palestina. Bahkan tahun 1948, Israel pun memproklamasikan kemerdekaannya di wilayah Palestina. Kemudian Israel pun terus-menerus melakukan ekspansi hingga merebut wilayah Palestina. Hingga pada tahun 1967, wilayah Palestina pun terus berkurang dan menjadi sedikit. Lalu pada tahun 2010 sudah terlihat bahwa bangsa Israel telah mendominasi wilayah Palestina, hingga wilayah Palestina hanya tersisa sangat sedikit, bahkan sekitar hanya 15% saja. Oke, nah selanjutnya ada gambar peta Palestina pada tahun 1918. Bisa dilihat bahwa Palestina pada saat itu masih sangat luas. Namun, bisa dilihat untuk peta Palestina pada hari ini di Google Maps sudah menjadi peta wilayah Israel. Bahkan tidak ada nama Palestina di sana. Nah, menanggapi peperangan-peperangan tersebut, terdapat upaya-upaya yang dilakukan agar dapat mendamaikan Israel dengan Arab tersebut. Nah, upaya tersebut diantaranya pengosongan oleh Israel atas daerah strategis Jazirah, Sinai, jalur Gaza, dan daratan tinggi Golan. Selanjutnya ada pelaksanaan otonomi atau pemerintahan sendiri rakyat Arab Palestina di tepi barat Sungai Yordan. Lalu selanjutnya diselenggarakannya Camp David pada bulan September 1978, di mana pada perjanjian tersebut diperantarai oleh Amerika Serikat. Yang selanjutnya ada perjanjian perdamaian antara Palestina dan Israel
pada tanggal 13 September 1993. Nah, pada saat itu kemana sih bangsa Indonesia? Apa saja yang dilakukan bangsa Indonesia? Apakah bangsa Indonesia melakukan sesuatu untuk mendukung kemerdekaan Palestina? Kita akan membahasnya dalam peran Indonesia terhadap Palestina. Nah, ternyata Indonesia pada saat itu juga banyak melakukan dukungan terhadap Palestina. Di antaranya, yang pertama, menolak hubungan diplomatik dengan Israel. Nah, sebenarnya hubungan Indonesia dengan Palestina pada saat sebelum Indonesia merdeka sudah terjalin dengan baik, di mana pada saat itu Palestina sudah mendukung kemerdekaan Indonesia. Yang kedua yaitu konsisten dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Dapat kita lihat dari presiden pertama negara kita yaitu Presiden Soekarno sampai dengan presiden kita hari ini yaitu Joko Widodo tetap selalu konsisten dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Ya, yang selanjutnya yaitu ada membangun rumah sakit Indonesia di Gaza, Palestina yang diresmikan pada tahun 2016, tepatnya yaitu 4 tahun yang lalu. Nah, selain itu, Indonesia juga aktif melakukan pengiriman perawat-perawat ataupun tenaga medis ke wilayah Palestina. Lalu, dukungan Indonesia terhadap Palestina selanjutnya ada mendorong upaya pembahasan kemerdekaan Palestina dalam beberapa forum internasional, di antaranya seperti Konferensi Asia Afrika, KTT OKI, KTT Gerakan Non-Blok. KTT itu merupakan konferensi tingkat tinggi ya. Nah, dukungan Indonesia dengan Palestina masih berlanjut, di antaranya yaitu menjadi tuan rumah konferensi internasional mengenai Yerusalem, di mana konferensi ini dihadiri oleh 25 negara anggota Komite Palestina PBB dan 24 negara peninjau ini yang dilangsungkan oleh Komite Palestina PBB dan juga OKI. Selain itu, terdapat juga bantuan teknis yang diberikan oleh pemerintah Indonesia, antara lain adalah pelatihan bagi 1.338 rakyat Palestina yang terbagi dalam 128 program. Nah, pelatihan ini akan terus diperpanjang. Bahkan hingga saat ini masih banyak organisasi atau kelompok yang masih aktif melakukan penggalangan dana ataupun bantuan lainnya ke wilayah Palestina. Nah, di sini terdapat sebuah kalimat bijak di mana sejarah bukan tentang hanya menghafal nama, tanggal, tahun, dan peristiwa saja. Sejarah kamu pelajari agar kamu tidak mengulang kesalahan yang sama. Nah, diharapkan setelah kalian mempelajari sejarah masalah Palestina tersebut, setelah melihat kondisi Palestina hingga saat ini, kita dapat mengambil hikmahnya, di mana agar Indonesia tidak mengalami hal yang serupa seperti apa yang terjadi dengan Palestina. Nah, sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang dapat Ibu sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan dan tetap semangat belajar meskipun masih pembelajaran daring ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.